kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama yuk. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bawa penyembahanmu malam hari ini. Sekali Yesus, apapun keadaan yang kami alami, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, yes. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Thank you Lord. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Oh, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, nyatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena
hati semua. Katakan perkenananmu. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerahmu Tuhan. Anugerahmu besar Melimpah. melimpah Bersamamu, angkat tanganmu. Bersamamu. Oh, ku melewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau memberi pertolongan. Katakan anugerahmu besar, melimpah. Lebih tinggi lagi, sama-sama nyatakan, come on. Bersamamu Bapa. Teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerahmu besar Tuhan. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu. Yes, Lord. Engkau yang bertindak. Yes, Lord. Melimpah. Anugerahmu Tuhan melimpah. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, anugerahmu melimpah bagiku. Anugerahmu melimpah. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus,
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, tiada lain. selain Panggil namanya Yesus. Sebelum kita akan mengakhiri malam hari ini, saya mau menyampaikan pesan yang begitu singkat malam hari ini. Kerinduan Tuhan buat setiap kita itu adalah hidup kita masih berbuah. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Karena kenapa kita mesti berbuah? Berbuah itu artinya bermanfaat bagi banyak orang. Hidup yang berarti itu hidup yang bermanfaat, betul nggak? Hidup yang berarti itu hidup yang punya manfaat bagi orang lain. Benar? Kalau hidupmu nggak punya manfaat, nggak ada artinya, maaf. Pohon baru berarti kalau ada buahnya, betul? Sebuah pohon baru dikenal identitasnya itu dilihat dari buahnya, betul? Seringkali Anda ketemu sebuah pohon, Anda nggak ngerti ini pohon apa sih? Tapi begitu ada buahnya, Anda bisa bedakan mana pohon mangga, mana pohon jeruk, mana pohon yang lain, betul nggak? Gara-gara ada buahnya, jadi punya identitas. Jadi jelas Anda siapa. Hidup itu mesti berbuah. Hidup itu mesti memberi manfaat bagi banyak orang. Itulah hidup yang berarti. Orang yang hidup cuma bagi diri sendiri, itu hidup yang murahan. Cuma mikirin diri sendiri terus. Tapi hidup yang mau berbuah, yang mau memberi manfaat bagi banyak orang. Jangan kaget, di musim yang susah banyak orang akan tolong Anda. Kalau hidupmu jadi berkat, engkau akan dikejar berkat hidupmu. Tangkap ini. Orang yang hidupnya selalu berbuah, maka terus akan dikejar kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Tangkap ini. Nah, bagaimana bisa berbuah? Simple. Yang pertama catat ini. Mesti fokus. Semua katakan fokus. Satu pelajaran yang menarik tentang pohon. Pohon itu cuma bisa menghasilkan satu jenis buah. Setuju? Setuju ya? Ada gitu satu pohon bisa macam-macam gitu. Pohonnya satu. Tapi dari satu pohon keluar buah jeruk, keluar buah mangga, keluar anggur. Enggak kan? Satu pohon juga cuma keluarnya satu jenis buah. Setuju? Hidup itu mesti fokus. Jangan merasa jadi orang yang bisa mengerjakan semuanya. Karena pada akhirnya kita cuma bisa mengerjakan, kita tuh cuma bisa tajam di satu area. Orang kenal saya hari ini gara-gara saya menajamkan kemampuan saya, potensi saya sebagai seorang penulis lagu dan pemimpin pujian, singer-songwriter, itu doang. Kalau ada hal yang lain, itu mungkin udah nomor kesekian. Jadilah orang yang tajam. Jangan merasa Anda bisa kerjakan ini dan itu dan segala macam. Kemarin saya barusan ngobrol sama teman saya. Teman baik, dia seorang music arranger, one of the best yang Indonesia punya. Namanya Ronald Steven. Dia yang bikin musik buat Asian Games. Barusan ada acara G20 di Bali. Barusan kemarin juga ada KTT ASEAN. Dia bikin musiknya semua. Dan kemarin saya ngobrol sama dia. Karena kita lagi mau buat sebuah kelas untuk music production. Dan akhirnya dia ngomong kayak gini, Ki, lu percaya apa enggak? Gue tuh pernah main saham dan akhirnya duitnya habis. Karena apa? Karena enggak fokus. Udah ngerti musisi kenapa main saham gitu.
Kadang tuh dalam hidup ya, kita merasa kita bisa lakukan ini dan itu. Tapi at the end, di akhirnya nanti Anda tuh cuma bisa tajam di satu area. Coba-coba boleh. Tapi begitu engkau lihat ada buah dari apa yang engkau kerjakan, buru-buru untuk jadi orang yang tajam. Fokus saja, tekunin aja. Ketika yang lain pada nyoba-nyoba, Anda tajam aja. Ketajamanmu akan membuat identitasmu jadi jelas. Karena orang seringkali cari bukan yang rata-rata. Yang seringkali dicari itu bukan, oh ada orang itu loh, ini bisa, itu bisa, itu bisa. Enggak, yang dicari itu yang unggul, yang fokus. Identitasnya jelas. Kalau engkau mau berbuah, pastikan yang pertama harus fokus. Amin. Yang kedua, ranting untuk bisa berbuah itu mesti nempel sama pohonnya, setuju ya? Artinya apa? Ada dua arti di sana. Arti pertama, kamu mesti nempel sama Tuhan. Karena kita cuma bisa berbuah kalau kita nempel sama sumbernya. Ranting gak bisa berdiri sendiri. Ranting begitu berdiri sendiri, dia akan menjadi kayu yang suatu kali akan kering, betul? Dan gak menghasilkan apa-apa. Dan cuma ujungnya akan dibuang aja. Tapi kalau dia tetap nempel, dia gak usah ngapa-ngapain, tiba-tiba bisa keluar buahnya, betul? Dia gak perlu ngotot, gak perlu ngoyo gitu. Selama rantingnya mau nempel dengan pohonnya, maka dia akan berbuah dengan lebat. Miliki hubungan pribadi sama Tuhan. Punya iman, jangan iman ikut-ikutan. Ngomong sama kiri kananmu, jangan punya iman ikut-ikutan. Yang kedua ngomong kayak gini, iman itu mesti personal, katakan seperti itu. Iman itu mesti personal. Kalau lagi rame, wah imannya menyala. Waktu di kamar, kok kering ya? Artinya imanmu masih iman kerumunan. Iman itu harus iman personal. Karena pada akhirnya dalam hidup Anda suatu kali gak bisa mengandalkan teman kiri kananmu loh. Anda mesti mengandalkan Tuhan. Dia yang selalu ada di dalam hidupmu. Temanmu bisa jadi mungkin melupakan Anda suatu kali. Tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan sayang sama kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, amin. Terkoneksi yang kedua, itu bicara terkoneksi dengan komunitas. Yang setuju katakan yes. Mesti punya komunitas. Anda gak bisa sendirian untuk Anda bisa berbuah. Mesti connect sama yang lain. Dengan connect kita jadi dipertajam. Dengan connect kita jadi ada yang ngingetin, betul gak? Kita juga seringkali bisa ngaco. Tapi kalau ada teman yang bantu kita diingetin itu jadi lebih baik, amin. Karena itu pilih komunitas juga harus komunitas yang membangun. Yang setuju katakan amin. Yang kedua ingat, kalau mau terkoneksi, kalau mau berbuah mesti punya koneksi dengan Tuhan, dengan komunitas yang sehat, amin. Yang ketiga gini, kita menulis kalau pohon mau berbuah dengan lebat, mesti mau dibersihkan. Semua katakan mau dibersihkan. Untuk bisa berbuah dengan lebat, sometimes dalam hidup itu mesti ada hal yang dibersihkan dalam hidup kita dan itu gak enak. Diproses, dipotong itu gak enak, saya mau katakan. Tapi itu baik buat kita. Kadang ada dosa yang mesti dipotong. Kadang ada yang jelek-jelek yang mesti dipotong. Kadang ada bagian yang gak berkembang yang mesti dipotong dari hidup kita. Padahal mungkin itu sesuatu yang kita cintai. Kadang gak enak. Tapi percayalah, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu, supaya hidupmu itu bisa berbuah dengan lebat. Katakan amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kadang mesti dipotong dari lingkungan yang gak membangun, amin. Kadang mesti dipotong. Kadang mesti dipotong dari perkataan yang sia-sia. Mesti dibersihkan. Dari cara pandang yang salah, dari karakter yang buruk. Kadang mesti dibersihkan. Supaya apa? Supaya hidupmu punya arti. Berbuah dengan lebat. Memberi manfaat bagi banyak orang. Amin. Saya berdoa teman-teman di sini Anda berbuah di dalam segala musim. Musim apapun tetap berbuah. Yang mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kuncinya 3, ingat ya. Yang pertama untuk bisa berbuah, kuncinya mesti fokus. Ingat. Yang kedua untuk bisa berbuah, kuncinya apa? Mesti terkoneksi dengan Tuhan, dengan komunitas yang sehat. Amin. Yang ketiga kalau mau berbuah, kuncinya mesti mau dibersihkan. Jangan merasa udah bisa ini dan itu, habis itu gak mau dibentuk sama Tuhan. Justru semakin kita tuh banyak dipercaya, hati kita harus semakin lembut dan mau dibentuk sama Tuhan. Amin. Yesus hanya Kau yang ku
melebihi, katakan siapapun. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Katakan tiada lain selain Kau Yesus, selain Kau Yesus. Lebih tinggi lagi kita nyanyikan sama-sama. Angkat tanganmu sama-sama, come on. Angkat tanganmu, katakan Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi, oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Ku terima sekarang. Sama-sama nyatakan sama-sama, come on. Aku punya dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Ku terima sekarang kemenangan dan imanku bersepakat. Imanku bersepakat. Katakan ku terima imanku bersepakat. Katakan imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Katakan ku terima sekarang